meskipun pondok pesantren ini punya keluargaku sendiri, tapi ada perbedaan itulah terasa. Iya. Apa sih gitu kan keilmuannya anak-anak kuliah ini kalau dibanding yang khatam kitab, ya memang. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pejuang? Kita ketemu lagi di podcast pejuang, podcastnya para pejuang. Nah, hari ini kita ditemenin atau kedatangan tamu, tepatnya jauh dari Kalimantan, tapi bukan tempat IKN ya, Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah. Dulu sebenarnya Kalimantan Tengah yang ketika zaman Soekarno ya, menjadi ibu kota ya, Palangka. Benar, Palangkaraya. Nah, kamu dari Palangka? Aku dari Sampit, jadi jarak Sampit dengan Palangkaraya itu kurang lebih 4 jam perjalanan darat. Jadi bukan ibu kota, tapi Sampit itu jalur masuknya pelabuhan, Mas. Sehingga Sampit juga lumayan terkenal tuh di Kalimantan Tengah, seperti itu. Iya. Nah, tadi asalnya sudah kita kenalkan. Bener. Sekarang namanya adalah siapa tuh? Iklima ya. Iklima. Halo teman-teman, ini aku say hi dulu kali ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Iklima dari Sampit, Kalimantan Tengah. Gitu. Nah, Iklima ini di Jakarta berapa lama? Aku dari Kamis. Kamis ya. Kita culik ya, kita ya, culik kesini untuk ngobrolin. Benar sekali, dihadirkan di Jakarta oleh ketua yayasan ya Mas ya. Ketua yayasannya kan masih beliau ya, Yayasan Turun Tangan. Iya. Ketuanya ya sudah mau ganti sih. Sudah ganti tepatnya. Tapi SK-nya kan masih. Saya sekarang masuk pembina. Baik. Ya. Sebenarnya frekuensi ke Jakartamu sering kan ya? Kalau tahun ini udah 3 kali ini ke Jakarta. Pertama kan kemarin waktu after Datnas, jadi mampir dulu ke Jakarta. Bersilaturahmi, komunikasi sama anak-anak Turun Tangan Jakarta. Kemudian kemarin juga ada liburan keluarga ke Jakarta juga, dan ini yang ketiga di tahun ini begitu. Jadi lumayan sering lah. Nah guys, kenapa Iklima kita panggil ya selain manfaat waktu? Karena kita tahu Iklima itu adalah aktivis. Waduh. Makanya kita ingin denger nih cerita-cerita perjalananmu ya. Jadi kamu itu kan lengkap nih, aktivis kampus, kemudian juga punya background pesantren, sama-sama nih kita anak-anak pesantren. Oh, langsung dibuka semuanya ya ini ya. Nah, itu sekarang aktivitasmu apa dulu? Aktivitasmu sekarang? Sekarang aku mengelola pondok pesantren, yayasan, boleh disebutkan ya? Nggak perlu bayar sponsor kan ini ya? Boleh dong. Siapa tahu nanti ada yang tertarik untuk sponsor. Baik, Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin. Itu Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin. Guys, jadi kalau di Sampit ada pesantren terbesar namanya Sabilal Muhtadin. Nah, inilah ownernya. Nggak owner sih, kita udah generasi kedua dari ayahku yang mengelola. Ini mau cerita pondok dulu nggak sih? Boleh, apa aja nanti bisa. Jadi pondok pesantren Sabilal Muhtadin itu menjadi pondok pesantren terbesar di Kota Waringin Timur, di kabupatenku, karena memang kita udah berusia lebih dari 50 tahun. Wow. Benar, terbesar dan tertua di Kota Waringin Timur. Jadi awalnya itu pondok pesantren itu cuma madrasah diniyah, jadi cuma tempat-tempat ngaji anak-anak yang didirikan oleh kakekku. Almarhum kakek. Nah, dengan kakek sebagai founder berarti ya. Dengan teman-temannya. Kemudian baru diserahkan atau diamanahkan ke Abah pada tahun 1985 ketika beliau baru selesai pendidikan di Mekah. Jadi beliau pendidikan di Mekah 6 tahun setengah. Di Mekah. Ya, kemudian ketika balik kan ya Mas ya, beliau kayak, wah ini sangat berilmu nih. Nah, menurut orang di kampung sekitar, jadi diamanahkanlah ke Abah di tahun 1985. Beliau kelola benar. Dari yang 1985 itu yang bangunannya cuma satu dan berasal dari kayu kayak gitu ya Mas ya. Sampai sekarang udah 80% bangunannya beton semua, sampai dengan tanah itu juga padat. Nggak ada bisa lagi ditambah pembangunan. Saya terenyuh nih kalau bicara pesantren, karena saya juga. Karena orang tuaku itu juga sama, mendirikan pesantren, dirintis sampai besar. Cuma sayangnya
Beliau meninggal ketika saya masih balita sehingga tidak sempat diwariskan dan akhirnya terhenti. Begitu saja. Jadi saya perlu belajar banyak nih dari keluargamu bagaimana melanjutkan warisan ya pesantren, karena ini menurut saya penting sekali dan menjadi jariah ya buat pendirinya. Nah, santrinya berapa sekarang? Sekarang data September 2023 928 santri dari Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah dan Madrasah Salafiyah yang khusus kitab kuning. Yang khusus kitab kuning ya. Benar. Jadi karena ini madrasah berarti ngikutin kurikulumnya Bener Kemenak banget, ya? bener banget. Ada nggak yang kan biasanya pondok itu selalu mix tuh antara yang ngikutin Kemenak sama ngikutin Kemdikbud gitu kurikulumnya. Kalau di tempatku memang di bawah Kemenak. Jadi yang memang jadi ini ya, ketika perpindahan Kemenak kan sekarang progresif banget untuk administrasi segala macamnya. Kemudian kita menyelaraskan itu kemarin cukup kesulitan, apalagi di Madrasah Salafiyah. Karena Madrasah Salafiyah ini tenaga pendidiknya benar-benar orang pesantren yang dia khatam selesai mondok, kemudian mengabdi di pesantren. Dan hanya mengajarkan kitab Bener kuning banget, ya. sehingga untuk mengikuti administrasinya Kementerian Agama lumayan terkendala kemarin. Ya, ya. Apalagi kan sekarang itu ada divisi khusus, maksudnya ada apa ya? Ya divisi khusus dari Kementerian Agama yang mengurusi pesantren di ada Islam. direktorat pesantren Bener. di Kemenak. Jadi mereka pun fokus gitu loh untuk menertibkan administrasinya pesantren, kemudian supaya menyelaraskan pesantren ini sama dengan Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Oke. Ya, sehingga ini yang terkendala. Mengingat yang lulusan tenaga pendidik yang lulusan pesantren, Yang Salafiyah maksudnya. bener, mohon maaf ya, bukannya merendahkan, tapi faktanya di daerah seperti itu. Banyak yang buta teknologi, tidak mengerti melengkapi administrasi seperti itu. Jadi kita banyak banget buat nge-training tenaga pendidik di sana buat bisa mengikuti administrasinya Kementerian Agama. Jadi karena pendidikannya hanya kitab kuning, mereka sulit mengadjust dengan administrasi modern. Bener ya. Banget. Pada saat itu sulit sih, tapi sekarang udah karena ada juga yang dia sarjana, jadi dia bisa ngebimbing tenaga pendidik yang lain, guru-guru yang lain. Nah, Iklimah, kan saya banyak punya pengalaman pesantren di Jawa ya, karena memang Jawa itu identik sekali dengan pesantren. Nah, ini kan kamu di Kalimantan. Itu sama nggak sih model kulturnya, terus ada nggak santri yang dari Jawa gitu? Kalau di tempatku kita kalau sekarang ini ada, tapi dia udah migrasi. Iya, udah migrasi. Karena kan di sana ada banyak PT-PT di perusahaan juga kan, bekerja di sana ya. Jadi orang tuanya migrasi ke sana terus dipondokin. Kenapa milih dipondokin? Supaya orang tuanya bisa fokus kerja. Karena kan kalau misalnya dia ikut orang tuanya nganter sekolah, kadang mereka di PT itu pakai bis sekolah. Kalau di pondok kan tinggal biayain. Tinggal di situ ya, tinggal biayain. Jadi banyak banget yang orang-orang di perusahaan itu yang dia migrasi dari daerah lain kemudian ke sana terus anaknya dipondokin. Dan pesantrenmu terbesar ya untuk se-Kalimantan mungkin ya, Kalimantan Tengah. Kota Waringin Timur, kabupaten. Ya. Kalau di Kalimantan Tengah kita masih nomor 2. Jadi ada di daerah Kapuas itu paling banyak santrinya. Kan kalau pesantren itu berarti banyak kan afiliasinya ke NU dong ya? Benar. Ya ada formalitas di bawah NU-nya atau apa gitu. Kalau untuk pondok pesantrenku itu tidak mengklaim atau mendeklarasikan kita NU. Jadi cuma tradisi kita menggunakan kulturnya ya benar, kulturnya NU, tapi kita tidak mendeklarasikan itu. Sehingga anak-anak yang dia juga orang tuanya Muhammadiyah pun ada di sana. Tapi dia jadi gimana ya? Jadi agak mentoleransikan itu, agak tolerir dengan budaya-budaya NU gitu. Oh ya, tadi kan ini ya, culture NU. SD, culture NU. Jadi yang Muhammadi pun bisa sekolah di situ. Tapi kalau sholat subuh harus kunut dong. Harus. Dia mau secara gimana ya Mas ya, secara tidak langsung sebenarnya mengajari dia dengan perbedaan itu. Tapi dia juga tidak bisa menggaungkan Muhammadiyahnya di culture itu. Tapi memang saya lihat lain ya, kalau maksudnya soal NU kultural dengan NU yang memang mengetengahkan simbolnya. Kalau di Jawa itu kan
banyak sekali logo-logo NU, pesantren kemudian ada NU-nya gitu. Kalau di Kalimantan pun nggak terlalu ya, Nggak kultural terlalu. aja banyak kan ya. Kultural aja. Bahkan kita pun kadang itu jarang sekali ya bekerja sama atau tergabung dalam kegiatan-kegiatan NU di tempatku. Organisasinya ya. Jarang banget. Hanya kulturnya aja, misalnya menjalankan tahlil, Bener. sholawatan, Bener. gitu-gitu aja ya. Nah, Iklimah sendiri sebagai anak lah ya, sebagai pewaris dari tahta pesantren ini. Berat ya rasanya pundak saya ketika dibilang seperti itu. Nah, itu kamu pendidikannya memang dari situ apa disekolahkan atau di pesantren di tempat lain? Wah, ini ada cerita menarik nih Mas mengenai kesesuaian pendidikannya. Karena aku 12 tahun mondok di situ di madrasah aliyahnya. Kemudian setelah lulus kelas 12 lulus baru kuliah di UIN Antasari Banjarmasin. Jadi ke Kalimantan Selatan ya? Benar, Kalimantan Selatan. Merantau nih. Merantau. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Kemudian setelah balik dari kuliah, pada saat itu kuliah ini adalah tren yang baru, Mas. Di pesantrenmu? Di pesantrenku. Jadi sebelumnya nggak ada yang kuliah? Ada yang kuliah, tapi ini kayak ini ngapain sih anak kuliahan, mahasiswa kuliahan ngatur-ngatur kita gitu kan. Apalagi pada saat itu aku dipercayakan di madrasah salafiyahnya. Betul. Yang semua gurunya, semua tenaga pengajarnya itu yang tamatan pesantren gitu kan. Sehingga mereka sedikit, meskipun pondok pesantren ini punya keluarga aku sendiri, tapi ada perbedaan itulah terasa. Ya, jadi dilihat miring lah. Kebayang sih, saya ngalamin juga dulu ketika mau kuliah, itu apa ya, dicibir gitu. Bayangannya begitu karena gue di Jogja ya. Tapi gitu. setelah berjalannya waktu, kemudian administratif dari Kementerian Agama pun semakin kesini semakin mengedepankan skill-skill kemampuan yang kita dapat di perkuliahan, sehingga mereka sedikit terdiam nih. Cibiran-cibiran mulai kurang karena perlu administrasi itu kan untuk melengkapi kualifikasi di data Kementerian Agama seperti itu. Jadi kamu yang hanya punya gelar formal ya. Benar. Dan dari sisi kitabnya kan nggak kalah nih ya. Jadi kamu ada nilai plusnya ya. Bahkan kan sekarang ini ada yang namanya petugas haji ya Mas ya. Dan petugas haji itu dia kan harus ada gelar S1 untuk mendaftar petugas haji. Ini semakin terdiam nih tenaga pengajar di pondok pesantren, padahal apa sih gitu kan keilmuannya anak-anak kuliah ini kalau dibanding yang khatam kitab ya memang, tapi secara tidak langsung secara Kementerian Agama sekarang dan pemerintahan Indonesia sekarang ya secara keseluruhan mengedepankan yang dia punya titel, punya sarjana kayak gitu. Nah, kemudian ketika di kampus tentunya kan kamu tidak hanya jurusanmu agama Islam yang which is sudah dipelajari juga dong di pesantren, artinya sudah jeruk makan jeruk aja. Apa sih yang sebenarnya ketika di kampus untuk nyari nilai plusnya nih biar nggak belajar agama mulu gitu? Aku ini kan orangnya ya aktif banget ya karena memang terbiasa di waktu di pondok pun kita sekolahnya pagi sama sore kan, kita ikut kitab juga. Jadi pada saat di kampus tidak hanya mengikuti pendidikan perkuliahan, jadi juga ngambil kegiatan kampus banyak banget. Bahkan aku ingat banget awal masuk di perguruan tinggi itu sampai 6-7 organisasi yang ku ikutin. Karena saking pengennya dari silat, musik. Saking pengen karena aku bilang gini Mas. Beliau pernah nanya, Iklimah kamu ngapain sih kuliah gitu kan. Aku jawab nyari pengalaman kan Mbah gitu. Dan beliau langsung membenarkan itu. Kita belajar bisa lewat buku, nyari ilmu pengetahuan bisa lewat buku, tapi pengalaman tidak terulang. Betul. Sehingga dari pertanyaan abahku itulah yang merasa berarti aku harus cari pengalaman sebanyak-banyaknya nih sewaktu kuliah. Jadi pengalaman yang aku tidak dapatkan di pondok pesantren, apalagi cewek silat kan hampir sesuatu yang jarang didapat di pondok pesantren. Jadi aku pernah ikut silat, pernah ikut musik juga, sanggar musik. Kemudian tetap mengedepankan mengingat ini background, ikut LPPQ, lembaga pelatihan Quran itu. Kemudian juga ikut komunitas dakwah kayak gitu. Jadi masih dakwah kampus. Bener. Dakwah kampus LDK. waktu itu kan banyak kan ini dong, kami ya, apa sih? Di UIN Antasari itu banyak banget banyak persebarannya, baik dari yang khusus
benar-benar dinaungi kampus, kemudian ada yang eksternalnya juga. Nah, aku ikut yang di bawah kampusnya itu. Nah, yang saya tahu kan kamu juga waktu itu sudah aktif di turun tangan. Itu gimana ceritanya? Oke. Ini turun tangan baru ketemukan di semester 5. Semester 5. Semester 5. Jadi udah senior lah ya kalau di tingkatan mahasiswa. Itu pada saat aku jadi ketua HMJ dulu, Mas. Jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam. Terpilih saat itu di tahun 2015. Kemudian pada saat aku jadi ketua HMJ, kita itu kan selalu ada dapat dapat dana dari kampus kan untuk kegiatan-kegiatan. Jadi aku selalu merencanakan kegiatan yang bisa maksimal dengan dana yang ada. Oke, jadi ketua HMJ Pendidikan Agama Islam pada saat itu dilirik banget karena kok tiap bulan ada kegiatannya. Padahal kita sama-sama tahu dananya terbatas dari HMJ lain kan. Nah, sampai dengan aku menanyakan dengan seniorku konsultasi, kira-kira kalau misalnya mengadakan seminar gitu kan ya, mengadakan seminar, siapa ya yang worth it dihadirkan? Terus seniorku bilang, kamu Iklima, kalau bisa seandainya menghadirkan, karena Bapak Anies pada saat itu masih ini ya, Menteri Pendidikan kita. Oh, Menteri waktu itu ya? Masih Menteri itu. Menteri ya, oke. Beliau, seniorku bilang kan, kalau bisa menghadirkan Bapak Anies Baswedan, kamu pokoknya keren. Pada saat itu kita lagi mahasiswa yang menggebu-gebu dengan kegiatan-kegiatan. Wah, ini siapa sih Bapak Anies Rashid Baswedan? Saya belum pernah kenal sama sekali. Dan barulah searching. Oh, beliau Menteri Pendidikan. Gimana sih supaya bisa terkoneksi? Aku selalu kayak gitu, Mas. Kalau misalnya ada seorang tokoh yang memang kita ingin jangkau, aku selalu cari dulu akarnya nih di mana nih yang bisa menjangkau beliau. Sampailah ketemu webnya turuntangan.org pada saat itu. Aku bergabung, dulu masih sosialnya pakai Line. Jadi bergabung, kemudian langsung dimasukkan di grup Line itu, dan barulah ketemu turun tangan ini. Itu 2015 masih jadi anggota, masih ikut kopdar. Oke, masih kalau misalnya senior ikut, senior ngadain acara ngumpul, cuma waktu satu itu kali. Siapa koordinatornya di Banjarmasin ya? Syahreza. Oh, Syahreza ya. Jadi awalnya masih turun tangan Kalimantan Selatan. Kegiatannya ini mengangkat Dayak Meratus. Etnik Dayak Meratus. Nah, dari situ masih nggak ngerti sampai dengan Mas Reza itu udah mau cari regenerasi. Ini panjang nih ceritanya. Ini cukup nggak ya podcastnya? Dipersingkat. Oke. Jadi dari 2015 aku cuma ikut-ikutan doang, ikut ngumpul sampai di 2016. Itu aku menjadi koordinator turun tangan Banjarmasin. Prosesnya agak lucu, proses terpilihnya. Jadi kamu baru setahun masuk terus jadi koordinator? Benar. Dan itu pun setahun masuk nggak gerak-gerak banget, Mas. Nggak cuma ngumpul doang. Kalau ada kopdar ya ikut ngumpul, kayak gitu aja. Sampai dengan 2016, Mas Syahreza ini pinter. Beliau mencari regenerasi gitu kan. Jadi pada saat itu aku ngumpul sama teman-teman yang lain juga. Padahal di situ ada mereka yang lebih sering, lebih aktif di turun tangan daripada aku. Dan Mas Syahreza itu kita ngumpul di suatu warkop, dan beliau nggak nunjuk sama sekali siapa yang bakal jadi ketua. Sampai dengan kita nggak boleh pulang, sampai ada yang bersedia menjadi koordinator. Waduh, saat itu saya masih ini, Mas. Oh, kita boleh minum dulu nih? Izinnya teman-teman ya. Kan ngomong terus haus pasti. Minimal kering. Minuman keren ya, Mas ya? Ini minuman pejuang ini. Minuman pejuang. Wah, langsung memberi semangat perjuangan ini ya. Oke, lanjut ya, Mas ya. Jadi beliau nggak nunjuk sampai dengan kita yang bersedia. Nah, pada saat itu saya masih banyak-banyaknya organisasi yang rapat pagi, kemudian siang udah nunggu, sore udah nunggu, malam pokoknya udah ada. Inilah ya, organisasi holik ya. Organisasi holik kamu ya. Boleh lah dikatakan seperti itu. Jadi malam tuh udah ada agenda rapat lah selanjutnya. Sementara kita ngumpul dari sore sampai dengan after maghrib, sampai dengan habis maghrib. Nah, pada saat itu belum ada tuh, Mas. Sampai 1 jam, 2 jam kita tungguin belum ada yang memberanikan dirinya untuk jadi koordinator. Bilang kalau sampai Isya
ini nggak sempat nih untuk pertemuan selanjutnya, untuk rapat selanjutnya. Ya udah akhirnya Bismillah, aku mengajukan diri sebagai koordinator turun tangan Banjarmasin. Dari situlah mulainya perjalanan turun tangan yang sangat panjang dari 2016 sampai dengan sekarang. Sampai sekarang ya. Dan akhirnya kamu jadi tuan rumah ya? Benar. Waktu tuan rumah itu masih kamu ya? Apa? Tuan rumah Gatnas masih aku, masih tahun 2017. Iya. Itu juga menarik banget. Jadi 2016 kita aktif berkegiatan sampai dengan Gatnas Medan. Di Medan, Mas Reza ini orangnya visioner. Dia tuh percaya dengan dengan anak-anak turun tangan. Sampai dengan kita di Medan, di Gatnas Medan, beliau bilang, pokoknya aku tidak mau tahu bagaimanapun caranya, tolong bawa Gatnas ke Banjarmasin tahun depan. Jadi kamu sebagai delegasi di pertemuan gathering nasional di Medan. Benar, dan beliau nggak ikut. Adalah bagaimana membawa Gatnas ke Banjarmasin. Okay. Dan beliau nggak ikut saat itu. Wah, ini misi yang sangat berat ya, karena akan jadi tuan rumah acara nasional. Benar. Dan itu jadi acara pertamaku yang nasional. Oke. Sementara pada saat itu beliau nggak ikut. Jadi kita dipercayakan ada 6 orang pada saat itu dari Kalimantan Selatan ke Gatnas Medan. Udah kita berkoar-koar menarik menarik turun tangan daerah lain supaya bisa mendukung Gatnas selanjutnya di Banjarmasin. Ada saingan pada saat itu turun tangan Malang yang lagi eksis-eksisnya. Kemudian ada dari turun tangan Palu kalau tidak salah. Jadi banyak banget kita selalu Gatnas mengajukan proposal ya Mas ya. Seberapa menarik sih turun tangan daerah bisa mengcover atau bisa membuat Gatnas gitu kan. Jadi kita prosesnya lumayan lama. Dari Gatnas Medan kita presentasi seberapa sanggup Banjarmasin menjadi tuan rumah, sampai dengan proses administrasi yang lumayan banyak. Kemudian kita ditetapkan jadi tuan rumah Gatnas di Februari 2017. Akhirnya jadi tuan rumah lah ya gitu ya. Jadi tuan rumah Gatnas Banjarmasin. Berarti meng-host sebuah event nasional ya. Nah, yang tentu itu membentuk kamu juga ya. Banget, sumpah. Itu banget. Gimana ya aku menceritakan, karena kita kan gerak kerelawanannya Mas ya. Jadi bagaimana kita membangun relasi di daerah, kemudian bagaimana Gatnas Banjarmasin ini bisa menarik banyak perhatian orang-orang, sampai dengan bagaimana memanajemen internal tim panitia juga agar Gatnas itu disuguhkan dengan baik. Itu pengalamannya luar biasa sih. Kalau yang nangis-nangis itu hal yang biasa lah kalau dalam sebuah kepanitiaan, karena pasti ada pasti aja permasalahan tuh ada divisi-divisi gitu kan. Tapi alhamdulillahnya tim ini udah apapun yang terjadi ini harus sukses gitu kan. Kalaupun misalnya kita perdebatan kita sangat luar biasa, kita harus menyukseskan ini bersama. Itu sih yang akhirnya awalnya kadang pastilah mungkin teman-teman panitia Gatnas pasti merasakan ini, konflik yang tidak keselarasan kita berargumen, kemudian pendapat kita kurang disetujui panitia lain tuh pasti. Tapi yang penting nih, komitmen di awal itu paling penting Mas. Apapun keadaannya, bagaimanapun nanti kita harus mensukseskan Gatnas terlebih dahulu, seperti itu. Nah, ini, ketika di turun tangan kan kamu top leader, tetapi sebelumnya ada nggak sih organisasi atau komunitas yang juga berkontribusi ya membentuk kamu? Misalnya biasanya kan ekstra kampus atau intra kampus. Aktif di mana dulu? Kan biasanya di PMI, HMI, GMI gitu. Diarahkannya ke sana nih. Kalau yang intra kampus ya HMJ tadi ya. HMJ karena awal masuk itu kan diseleksi dari awal masuk kan. Jadi kita dibentuk dari awal masuk, kita dari anggota sampai dengan seleksi ketua HMJ. Kalau eksternal kampusnya aku tergabung di PMII. Sempat di pengurus cabang? Sempat di pengurus cabang Banjarmasin. Sebagai ketua juga atau? Enggak, sebagai divisi pengkaderan gitu. Artinya itu ikut membentuk juga kan, membentuk. Benar, cukup juga kan.
banyak banget sih pengalaman eksternal itu karena kan sangat berbeda ya Mas ya relasinya dengan internal kampus. Jadi itu sangat membentuk saya juga. Itu bersamaan nggak dengan ketika di turun tangan itu? Fase ketika jadi pengurus cabang PMII dengan ketika jadi koordinator turun tangan itu beda tahun atau? Kalau karena kan pada saat jadi koordinator kan lumayan lama ya 2 tahun itu, jadi persamaan dengan pengurus cabang. Bisa ya? Bisa sih. Bisa juga ya. Jadi karena kita bagi-bagi. Kamu ngurusin 2. Tapi sih kalau turun tangan itu kan memang maksudnya dia tidak terlalu struktural kan, lebih ke komunitas ya. Kalau di cabang kan di PMI mungkin kan dia ada hierarki struktur yang lebih rigid kali ya. Benar. Sehingga bisa selaras. Dan tentu dua-duanya kan saya yakin pasti membentuk banget sih. Dan bagaimana cara membalance-nya ya Mas ya. Aku tuh selalu punya prinsip untuk fokus terhadap satu hal. Kalau misalnya memang ada kegiatan turun tangan Banjarmasin nih, waktunya dekat, ya udah fokusin ke sana dulu. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan berlapis, selesaiin satu, kemudian fokus lagi ke satunya kayak gitu. Jadi sehingga bisa selesai dengan efisien lah. Di PMI sampai ke PB nggak? Nggak nyampe. Hanya sampai cabang aja? Cabang aja. Nah, Ikmimah, dari pengalaman itu, kemudian kan kamu lulus tahun berapa itu? 2018. Akhirnya dari 2018 itu kamu pulang atau merantau lagi atau? Harus pulang sih. Harus pulang ya, karena dapat amanah jadi. Benar. Jadi karena kamu punya kerajaan, jadi harus pulang ke kerajaan punya singgasana. Singgasana. Oke, jadi memang harus pulang karena aduh, ini cerita agak sedih ya teman-teman. Jadi kan aku tuh punya abang satu yang memang abah tuh sebenarnya mengamanahkan pondok pesantren kepadanya. Jadi abah tuh udah mondokin dia, kemudian after mondok di tempatku juga di Tangerang mondok juga. Jadi memang supaya membentuk pribadinya untuk mengurus jadi pengasuh pondok pesantren ini. Tapi pada saat di 2016 yang harusnya beliau balik ke pondok pesantren, gini Mas, polemiknya pondok pesantren keluarga di kampung itu sangat penuh tekanan. Selain juga biar nggak terlalu tertekan, minum. Oh, minum dulu ya. Ini seperti perjuangan ya. Ya, karena di podcast ini kita selalu berusaha mengulik cerita-cerita para pejuang. Jadi 2016 harusnya abangku yang mengambil alih kerajaan tadi kan, pondok pesantren ini. Tapi karena tekanan dari lingkungan, kemudian juga beban dari yayasan, itu membuat beliau agak minder karena masih ada abah saat itu. Jadi akhirnya beliau memilih untuk tidak melanjutkan dan memilih berdagang. Abah pun di tempat lain atau di daerahku juga? Di Sampit. Sampit juga. Okay. Abah pun ketika melihat itu kan, dia memilih tidak menetap di rumah, akhirnya ikut abang ipar juga di Sampit. Kata Abah, ya sudah, kalau misalnya memang tidak ingin, Abah tidak memaksa, tapi jangan menjauh dari Abah gitu kan. Akhirnya abangku tadi fokus berdagang, sehingga kepengurusan yayasan ini diambil alih kakakku. Ada kakakku nomor 2, kebetulan dia menikah dengan orang kampung situ juga, sehingga Abah minta tolong dong ini diurus pondok pesantren, seenggaknya sampai 5 tahun lah gitu kan setelah kamu menikah. Ini berarti kakakmu yang satunya lagi? Kakakku yang nomor 2, jadi abangku ini nomor 3. Sehingga ketika gagal nih, kembali ke nomor 2 ini tadi. Dan kakakku mengiyakan. Dia ngurus dari 2011 sampai dengan 2018. Sampai dengan 2020. Beliau bilang, Iklimah kalau nanti sudah selesai S2, tolong aku digantiin, kata beliau kan. Sehingga ya udah pada saat 2020 aku juga nggak bisa, meskipun ya Mas ya jujur banget pada saat itu awal-awal lulus kuliah kita pasti banyak tawaran dong, pasti banyak tawaran, baik ngajar, baik pendidikan lanjutan. Tapi gue bilang tidak bisa nih aku memaksakan egoku sendiri, sementara masih ada kebermanfaatan untuk masyarakat yang harus dijaga. Ya udah, akhirnya 2018 balik, 2020 ngurus yayasan full
sampai dengan sekarang. Hmm. Tapi sekarang udah ada adekku yang selesai pendidikan di Yaman, Di Yaman. di Seoul ya. Ya, Seoul. Jadi sekarang sudah ada balancing leadership udah. di situlah ya, yang tadinya bertumbuh ke kamu. Nah, menarik nih, karena kan kamu perempuan. Oke, baik. Kamu perempuan ya. Kemudian ketika memimpin, dikasih amanat nih untuk menjadi sentral pimpinan di sebuah pesantren yang biasanya laki-laki dong. Iya, benar Mas. Ceritanya bisa cerita nggak gimana tuh? Ya, bener lagi. Sehingga kan ya Mas ya, ketika kita eksis sangat berpengaruh juga dengan eksistensinya pondok pesantren. Iya. Karena misalnya kalau kita yang cowok nih mimpin pondok pesantren, pasti bisa di-up kan untuk publikasi, kemudian untuk ceramah-ceramah segala macam. Sementara ini yang ngelola cewek. Ya. Sehingga ini sedikit membatasi eksistensi pondok pesantren. Kalau misalnya juga diundang-undang kegiatan-kegiatan besar, yang hadir tidak bisa dari saya, ada perwakilan biasanya. Jadi kamu mengirim ambasador yang cowok ya? Yang laki. Karena di sana banyak juga sepupu-sepupunya aku yang mondok, yang ngajar di sana, yang mengabdi di sana, seperti itu. Sehingga sedikit lah terhambat eksistensinya karena tidak bisa menggaungkan secara luas karena ketidakadaan sosok pemimpin khususnya laki-laki yang bisa kita branding di pondok pesantren. Nah, gimana strategimu ini? Jadi kan agak complicated nih. Dan kamu bertemu pada suatu kondisi sosiologis di mana biasanya pimpinan pesantren itu laki-laki. Selain tadi ketika ada acara itu ngirim laki-laki, strategi-strategi lainnya gimana? Ini menarik nih karena jarang. Oke, ini untungnya saya di perkuliahan itu, jadi bersosialisasi dengan lawan jenis ataupun dengan laki-laki udah terbiasa ya Mas ya. Jadi kalaupun untuk berkomunikasi dengan unsur-unsur pemerintahan yang lawan jenis itu udah terbiasa. Sehingga ya harus berani sih Mas. Meskipun pernah banget kita tuh diundang gubernur buat hadir makan lah sama beliau. Pada saat itu kita dikirimkan mobil kan, dijemput. Di situ cowok semua Mas. Dan aku satu-satunya perwakilan cewek. Iya, soalnya mau mengirim orang lain, sementara yang tahu yayasan dan keperluan yayasan itu aku, sehingga ya udah harus berani, harus memang atas nama yayasan berangkat kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun kita komunikasi dengan provinsi baik banget. Banyak banget kita dibantu provinsi, yang bahkan banyak sekali pimpinan yang ngiri. Ibu Iklima enak banget ya katanya, bisa langsung terhubung dengan gubernur kayak gitu kan. Terus ketika di acara tidak dipisah. Tidak dipisah karena memang kan kalau acara agama terutama Islam itu kan bisa laki-laki, perempuan. Itu undangan. Jadi memang Pak Gubernur memang pengen ngundang semua ya. Pondok pesantren daerah kami. Dan alhamdulillah banget Bapak Gubernur yang saat ini beliau sangat mendukung gitu loh, sangat mengarahkan supaya bisa pondok pesantren ini maju. Beliau selalu bilang, saya tidak ingin ada pembangunan baru, misal pembangunan masjid baru, pembangunan pondok pesantren baru. Saya ingin meng-up atau yang sudah ada dibesarkan aja gitu kan kata beliau. Jadi masjid itu yang udah berdiri nih tinggal ditambahin, tinggal dibantu gitu kan. Bahkan ada satu masjid di Palangkaraya itu dari dulu nggak selesai sampai dengan ketika beliau menjabat ini baru bisa selesai. Gitu ya, gitu bagus. Nah, satu lagi harusnya saya tadi tanyakan di awal, tapi mungkin baru keingat. Kan kamu juga anak dari sosok pemilik pesantren perempuan, tetapi kamu disekolahkan. Emang umum tradisi itu? Atau kan kalau dulu nggak ya, biasanya yang diutamakan di sekolah yang laki, ya nggak sih? Gitu. Abah ini sangat ini ya Mas ya, sangat berpikiran terbuka. Jadi beliau pun tidak membatasi anaknya harus ini. Dan beliau tidak membedakan antara anak laki tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Sehingga dari kecil aku juga dulu ikut Pildacil. Jadi beliau yang nganterin. Pildacil itu pilihan apa?
Ya Allah sampai lupa. Kayak Dai cilik lah. Ya, pemilihan Dai cilik. Iya, saya pernah jadi Pildacil. Oh, pantesan pintar ngomong ya. Sempat juara 4 di provinsi. Kemarin yang ngadain acara RRI. Itu Abah yang nganterin. Memang Abah tuh selalu supaya anaknya bisa berkembang apapun minatnya. Jadi Abah percaya juga, jadi tidak membatasi gerak kami, tidak membatasi minat kami mau di mana. Bahkan kakakku ada yang bidan. Kakakku bidan, kemudian ada lagi kakakku yang dia sarjana ekonomi. Artinya tidak semua anak-anaknya walaupun beliau itu kiai punya pesantren itu harus belajar agama dengan spesifikasi bidang agama bebas ya. Dan untungnya beliau itu kan karena beliau pendidikannya juga lama dari pondok pesantren, kemudian beliau ke Mekah itu sehingga melihat banyak perspektif ya, banyak spektrum ya, sehingga wawasannya luas, pikirannya maju ya. Nah, sebenarnya kan ketika kamu balik ke Sampit ngelola pesantren kan malah juga turun tangan juga aktif di situ jadinya ya. Kalau nama turun tangan sih aktifnya di Palangkaraya sih. Di Palangkaraya ya. Jadi kamu ikut merintis di situ. Karena ketika 2018 turun tangan itu kan baru ada di daerah Kalimantan Selatan. Aku merasa akan berpisah nih dengan turun tangan. Hingga 2018 aku udah memantapkan kayak udah yakin nih nggak bakal berturun tangan lagi. Sampai dengan aku kembali, kemudian kuliah di Palangkaraya. Kok di Palangkaranya S2 berarti ya? Palangkaranya S2. Kok kangen mau gerak lagi, mau bikin pembuktian sama teman-teman. Bahwasanya turun tangan juga berkembang gitu kan. Akhirnya bikinlah turun tangan Palangkaraya. Dan alhamdulillah turun tangan Palangkaraya aktif sampai sekarang. Itu regenerasinya bahkan alumni dari pondokku. Oh, keren ya. Mantap sekali. Boleh dong. Jadi mengkader anak-anak pondok ya. Jadi secara tidak langsung pasti mereka tuh kayak aku sewaktu kuliah juga kan ya Mas ya, perlu aku sebutnya wahana. Wahana berkontribusi di masyarakat, sehingga aku perkenalkanlah ini nih turun tangan, gerakan kerelawanan yang memang berdampak baik untuk sekitar gitu loh. Jadi sebenarnya sinergi ya antara pesantren dengan turun tangan itu bisa. Benar banget. Soalnya kita di pesantren kan juga dididik untuk itu ya, bermanfaat bagi orang banyak ya Mas ya. Sehingga tinggal mengaplikasikannya aja lagi. Bermanfaat bagi orang banyak kan kata lainnya turun tangan gitu ya. Siap. Oke, Iklimah. Saya kira kita sudah di penghujung acara. Barangkali kamu ada kata-kata closing atau perpisahan karena sebentar lagi kamu akan terbang kembali ke Iya, ini Sampit. nyempetin banget ya Mas ya sebelum terbang ke Sampit. Teman-teman semua, seluruh yang menyaksikan, bahwasanya nilai kerelawanan itu nilai yang berasal dari dalam diri. Kerelawanan tidak mesti selalu bersifat kegiatan ataupun kegiatan yang besar, tapi sebuah tindakan yang kita rasa itu baik dan bermanfaat bagi orang lain, itu nilai kerelawanan. Jadi apapun kegiatannya, selama bernilai kebaikan, lakukanlah. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Iklimah sudah mau hadir, menyempatkan waktu. Terima kasih sambil Mas, berkejar-kejaran menuju bandara, dan akhirnya kita tutup dengan yel-yel pejuang ya? bukan ya. Oke. Nanti Silakan. Ya, pejuang bukan Hadapi.